Ketemu lagi bersama gue Alvin, seorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini di video yang ngebahas tentang pertandingan BRI Super League, yaitu pertandingan antara Persib Bandung melawan PSM Makassar yang baru aja selesai. Pertandingan ini dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-0. Secara permainan gue melihat sebenarnya PSM Makassar lebih mendominasi. Serangan terutama di babak kedua sangat didominasi oleh PSM Makassar. Walaupun memang sepertinya karena Persib Bandung sudah lebih unggul lebih dahulu dengan skor 1-0. Jadi di babak kedua Persib Bandung hanya mencoba untuk menjaga keunggulan mereka dengan melakukan pertahanan yang sangat solid dan sekali-sekali mencoba melakukan serangan balik untuk mencoba mencuri gol lagi. Nah, jadi di babak pertama permainan PSM gue melihat sangat dominan dengan permainan long ball ke depan. Sepertinya memang bagian dari strategi dari Thomas Tuchel kalau menurut gue, dengan mencoba memanfaatkan kecepatan dari Medina dan juga Abu Kamara karena yang bermain sebagai starting line up. Mereka mencoba mengirim bola ke arah sebelah kiri lini pertahanan dan Medina coba untuk melakukan penetrasi ataupun melakukan cutback. Dan beberapa kali sebenarnya skema ini berjalan, tapi menurut gua kurang efektif. Karena serangan PSM di babak pertama menurut gua kurang membahayakan. Nah, sedangkan Persib Bandung juga menyerang dari sisi kiri. Nah, beberapa kali memang Mufli gue lihat kecolongan. Memang itu menjadi ajangnya Persib untuk mencoba mencari celah posisinya Mufli. Dan akhirnya Mufli pun juga melakukan pelanggaran kepada Berginio ya kalau nggak salah. Dan akhirnya ditunjuklah titik penalti. Tapi performa Ilmansyah luar biasa. Ilmansyah menepis tendangan penalti dan akhirnya corner kick. Tapi Andrew Yung yang menolak, bukan menolak sih, ya ditepis lah sama Hilmansyah yang gagal melakukan penalti langsung memberikan jawaban. Di corner itulah dia langsung menciptakan gol umpan dari Tom Hey. Dan sebenarnya Hilmansyah pun sudah menepis juga, tapi ya karena memang terhalang posisinya, jadi tepisannya pun akhirnya masuk ke dalam gawangnya juga. Unggul lah 1-0 Persib Bandung. Nah, permainan PSM pun nggak berubah gue lihat setelah kebobolan. Dia masih coba menerapkan dengan long ball ke depan. Beberapa kali gue lihat hampir 7-8 kali long ball dilakukan oleh pemain PSM. Dan babak pertama selesai, babak kedua ada perubahan tentunya. Mufli diganti dengan Saiful dan menurut gue lini pertahanan PSM di sisi kanan berubah dan cukup solid menurut gua. Beberapa kali juga Syahrul melakukan penghentian ataupun melakukan tackling yang cukup efektif kalau menurut gua. Dan di babak kedua inilah sebenarnya terlihat dominasinya dari PSM Makassar. Serangan-serangan mereka tidak lagi dibangun melalui long ball ke depan, tapi mereka melakukan build up dari bawah dan mereka mencoba untuk melakukan penetrasi dari kiri maupun dari kanan. Nah, sebenarnya beberapa kali sebenarnya berhasil dilakukan juga, terjadi perubahan pemain juga. Alex Teng masuk, Alex Thank you atau siapa ya, pokoknya ya Alex Teng itu masuk akhirnya menggantikan Abu Kamara. Medina juga sangat luar biasa dalam menyerang dan juga bertahan. Tapi akhirnya PSM Makassar tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang yang terjadi dan dominasi dari serangan mereka untuk menjadikan sebuah gol. Karena memang Persib Bandung secara lini pertahanan juga cukup solid. Bola-bola atasnya pun juga selalu menang duel dan bahkan sampai menit-menit terakhir pun masih mencoba untuk melakukan gol melalui corner kick. Tapi ya akhirnya PSM Makassar gagal dan akhirnya PSM Makassar harus kalah di pertandingan kali ini. Dan Persib Bandung berhasil merebut klasemen sementara dari Borneo FC karena saat ini posisinya sama-sama di angka 34 walaupun Borneo FC baru bermain di esok hari. Nah, secara peraturan memang yang dipakai adalah head to head antar klub walaupun secara selisih gol saat ini lebih baik Borneo FC 27-10 sedangkan Persib Bandung banding 25-10 ya, tapi
peringkat pertama saat ini adalah Persib Bandung karena secara head to head Persib Bandung menang dari Borneo FC dan baru satu pertandingan. Karena nanti yang di akhir kompetisi pun yang akan dihitung adalah keseluruhan dari 2 pertandingan itu ya, antara home dan away-nya mereka. Oke, sangat menarik sebenarnya pertandingan tadi dan menurut gua kepemimpinan wasit kali ini cukup fair kalau menurut gua dibandingkan dengan pertandingan PSM yang sebelumnya yang jelas-jelas bahwa itu adalah penalti tapi tidak diberikan. Dan itu pun akhirnya sudah ada jawaban ya, ada jawaban dari komite wasit dan akhirnya itu mengakibatkan satu akun Instagram ada yang menghilang, yaitu akunnya Forum Wasit Indonesia akhirnya menghilang karena memang kesalahan, karena dia sangat bersikeras sekali. Bahkan gue sempat komen juga di Instagramnya mereka bahwa itu menurut gue adalah murni penalti, tapi mereka masih bersikeras itu bahwa adalah normal kontak. Dan akhirnya mereka melakukan kesalahan dan akhirnya netizen Indonesia yang menghukum. Ya di luar dari pertandingan itu, di pertandingan ini menurut gue sangat bagus. Ya akhirnya mungkin itu bagian dari ininya PT LIB atau AILIK ataupun komite wasit ya. Dia tidak mau kesalahan yang sama terjadi di pertandingan PSM Makassar. Akhirnya wasit dari Jepang lah yang memimpin pertandingan ini. Karena ini sangat menentukan ya antara Persib melawan PSM Makassar. Jadi akhirnya pelatih Jepang yang memimpin dan menurut gua yang bersifat netral, menurut gua kali ini keputusannya sangat tepat kok. Nggak ada yang kontroversial dan nggak ada yang aneh-aneh. Jadi ya memang kurang beruntung aja sebenarnya PSM Makassar harus kalah di pertandingan kali ini karena secara permainan sebenarnya cukup mendominasi ya, karena gagal menghalau satu sundulan dari Andrew Yung aja yang membuat PSM Makassar kalah dari Persib Bandung di pertandingan ini. Oke. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya yang membahas tentang pertandingan BRI Super League. Tentunya gue selalu berharap produk akhir dari Liga adalah tim nasional. Jadi kita berharap Liga kita tidak diintervensi dengan segala macam tetek bengek yang menurut gue mulai muncul lagi. Dan mudah-mudahan sepak bola kita makin maju. Maju sepak bola Indonesia.